Allah. Ikut siapa? Ya udah, itu aja. Tapi ingat, jangan menyalahkan mereka. Kita punya tata krama pamanan. Jangan menyalahkan ulama terdahulu. Ya udahlah, kita berterima kasih. Ini saya kasihkan pengertian, jangan sampai nanti pakai syakur nyelak-nyelakan ulama lagi. Nanti salah paham lah ya. Ilmu kita sekarang ini juga hasil mereka. Kita juga sama belajar dari mereka juga. Terima kasih. Tapi kita kan pengen menyempurnakan karya mereka, boleh nggak? Kalau pakai Manan bikin mobil, tadinya nggak ada wipernya, saya kasih wiper, boleh nggak? Kalau yang tadinya satu gerak menjadi 3 gerak, pelan, sedang, cepat, boleh nggak? Kalau saya kasih sensor, sehingga kalau hujannya deras, cepat, kalau hujannya kecil, pelan, lampunya merah, berhenti. Boleh nggak? Itu. Jadi bukan menyalahkan mereka, tapi kita ingin menyempurnakan pemikiran-pemikiran mereka. Saya kira semacam itu. Jadi yang penting kembali lagi, bahwa ketakwaan itu adalah dari kata waqa yaqi wiqayatan. Itu nabinanya lafif mafruq, wawu fafiil dan lam fiil huruf layyinah. Huruf sahihnya di tengah, namanya lafif mafruq namanya. Nah, fiil amarnya ki. Nah, waqa yaqi wiqayatan itu bahasa Arabnya preventif. Al wiqayatu khairum minal ilaj. Jadi preventif itu lebih baik dari kuratif. Setuju nggak? Masih mending mencegah sakit atau masih mending mengobati yang sakit? Mencegah dong, itu namanya wiqayah. Jadi, nah, wiqayah itu diikutkan wazan ifta'ala. Asalnya iutaqa, lalu wawunya diganti ta menjadi ittaqa. Orangnya al-muttaqin, namanya al-muttaqun. Jadi orang yang selalu waspada, selalu mengambil langkah antisipasi, tindakan-tindakan preventif. Jangan kita mengobati sudah sakit, kita berupaya supaya jangan sakit. Bedanya orang cerdas dengan orang pintar. Kalau orang pintar itu adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan setelah terjadi. Bisa menyelesaikan persoalan. Kalau orang cerdas itu bisa menghindari supaya tidak terjadi persoalan. Itu bedanya. Orang cerdas bisa menghindari supaya jangan muncul persoalan. Kalau sudah terjadi, diselesaikan. Yang bisa menyelesaikan namanya orang pintar. Jadi orang takut tapi pintar enggak? Pintar. Itulah main waspadaan. Saya ingin mengatakan pada akhirnya begini. Setan itu ketika diusir dari sorga, dia sesumbar. Sakit hatinya dia diusir dari sorga gara-gara Nabi Adam. Sehingga dia mengatakan, mengancam kepada seluruh anak cucu Nabi Adam, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kayak apa bencinya setan kepada kita karena merasa dirugikan karena gara-gara Adam sampai dia terusir dari surga. Ini kalimat ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa diterjemahkan bahasa Inggris, Perancis, semua bahasa tidak bakal mampu menerjemahkan kalimat ini. Saking bencinya setan kepada kita sehingga tidak bisa diungkap dengan bahasa manusia. Yuk kita buktikan dulu. Fabi'izzatika. Baknya ini bak qasam. Bak qasam itu maknanya demi. Billahi, demi Allah. Bi'izzatika. Setiap berita yang kita dahului dengan demi, itu artinya jumlah, itu namanya litaukid. Artinya penegasan. Tidak main-main. Demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi. Namanya bak qasam itu litaukidil makna, untuk mentaukidi makna. Oke. Yang kedua,
bersumpahnya dengan izzatu rabbi bi'izzatika, dengan kebesaran Tuhan. Semakin kita bersumpah dengan kebesaran yang maha besar, berarti sumpahnya tidak main-main. 2. La ughwiyannahum ajmain. Lamnya lam apa namanya? Lam taukid juga. Maknanya pasti juga. Bayangkan. 3. La ughwiyannahum. Nunnya nun apa namanya? Nun apa namanya? Nun taukid. Taukid apa? Taukid sakilah. Sama dengan 2 nun. Nun taukid sakilah itu sama dengan 2 nun taukid khafifah. Berarti 5. Ajma'ina taukid juga 6. Jadi ini artinya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, setan berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, demi mungkin terjemahan begitu? Nggak mungkin. Akan kugoda semuanya. Demi kebesaranmu akan kugoda semuanya. Itulah makanya ini saking bencinya setan kepada kita. Makanya waspadalah bahwa kita tidak semulus itu dunia ini. Betul nggak? Itu. Jadi nanti barangkali ada ibu-ibu yang menyesal. Saya kurang berapa sih sama suami ngurusin bener-bener. Gue masakin yang enak-enak. Betul nggak? Anak-anak setiap hari kita sebokin, ya Allah, nggak tahu diri, berselingkuh juga. Di mana kekuranganku? Nah itulah sejak kapan kita menderita ketika kita tidak menafsirkan secara positif. Nah itu, daripada kita menyalahkan Allah, coba saja kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Perlu introspeksi itu. Jadi artinya tidak menyalahkan siapapun, coba kita diri sendiri. Itulah makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin berbagi kebahagiaan ini. Jangan sampai kita terjebak dengan ranjau-ranjau oleh setan itu. Harus hati-hati. Tujuan kita baik, kita ingin bahagia. Tapi kenapa? Saya mau nanya. Yang kita lihat di jalanan, perempuan-perempuan yang berjajakan seks itu namanya PSK ya. Saya jujur, ada nggak perempuan yang bercita-cita pengen jadi PSK? Nggak ada kan? Tapi terjadi kan? Ada sesuatu yang bergerak di sekitar kita ini, di luar kehendak kita ini. Maka disitulah perlu adanya niat, perlu ada ketegasan dalam diri kita sendiri.